Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pembahasan tugas UTS pengantar ilmu studi Islam, yang mana di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab pertama hingga bab ke-6. Baik teman-teman, kita mulai di bab pertama ini dengan pembahasan studi Islam dan problematikanya. Jadi di sini poin-poin yang akan kita bahas yaitu mengenai penting pengertian dan juga ruang lingkup studi Islam. Yang kedua yaitu pendekatan studi Islam itu bagaimana. Yang ketiga yaitu problematika insider dan juga outsider. Dan yang terakhir tentang metode ilmiah dan juga kajian Islam. Jadi untuk pengertian studi Islam sendiri yaitu kajian sistematis yang mengenai ajaran, sejarah, budaya dan juga perkembangan Islam. Kajian ini mencakup teks-teks keagamaan, pemikiran Islam, praktek ibadah, serta pengaruhnya dalam masyarakat. Dan untuk pendekatan studi Islam itu melalui dua sistem pendekatan internal dan juga eksternal. Yang mana pendekatan internal itu melihat Islam dari sudut pandang orang dalam komunitas Islam, memahami nilai dan juga tradisi secara langsung. Dan untuk pendekatan secara eksternal itu melihat Islam dari luar komunitas untuk mendapatkan analisis yang objektif dan juga ilmiah. Dan juga untuk problematika itu dibagi menjadi dua yaitu insider dan outsider. Problematika insider dan juga outsider dalam kajian Islam itu terdapat karena posisi penelitian sebagai insider atau bisa disebut bagian dari komunitas Islam, atau outsider orang dari luar komunitas. Posisi ini dapat mempengaruhi cara pandang, interpretasi dan juga objektivitas hasil dari kajian tersebut. Dan untuk yang pembahasan yang terakhir yaitu tentang metode ilmiah dalam kajian Islam, yang mana kajian Islam itu menggunakan metode ilmiah dengan mengedepankan analisis kritis, logika, serta data yang bisa berfungsi. Metode ini menghasilkan dan juga bertujuan pemahaman yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat dalam konteks agamis dan juga sosial. Jadi pada kesimpulannya, kajian Islam adalah pendekatan akademik yang mendalam terhadap agama, budaya, dan praktek Islam, yang melibatkan perspektif dari dalam maupun luar komunitas. Perbedaan posisi antara insider dan juga outsider dapat mempengaruhi interpretasi penelitian, sehingga menggunakan metode ilmiah yang kritis dan berbasis fakta menjadi penting untuk memastikan hasil penelitian yang valid dan percaya. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan bab pertama. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.